Sini, tunggu, sini. Kenceng banget lo sirik sama gue. Gue sirik lo gak level banget, tau gak sih lo? Astaga! Mas, kejar mas! Astaga mas! Ponakan saya, Iko. Dia tuh udah lama nggak pulang. Dia dari kecil udah saya urusin. Iko cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Udah saya urusin dari kecil sampai besar. Dia anak yatim piatu. Mungkin dia udah besar sekarang, dia nggak mau lagi tinggal sama saya. Nah dia pergi. Udah lama. Gitu sih, jadi khawatir. Nah, yang tante tahu kerjaannya apa sekarang? Yang saya sih kurang tahu, cuman ya takutnya dia kerja yang Kasih. model gitu. Nah, oh dia model. Gitu, model. Nah, dia. jadi tante khawatir nanti pergaulannya dia atau gimana gitu ya. Betul, seperti itu gitu. Ya udah, kita coba bantu ya Lis ya. Kita coba cari tahu ya. Iya, saya khawatir sekali gitu, takutnya dia kebawa yang Sama sekali tante nggak mantau gitu dari mana gitu. Biasanya kan dia ada punya sosmed tuh, biasanya kalau anak muda sekarang tuh. Wah, itu saya gaptek juga ya kayak Terus gitu. ke tempat kerjanya nggak pernah juga tante? Enggak tahu, saya nggak pernah. Nah, ini tante bisa ambil kesimpulan kalau dia takut adalah foto model gimana, itu dari mana tante? Dari mana? Dari karyawan saya, Andre. Oh gitu. Oh kenapa? Emang punya apa? Punya tahu Andre, yuk kesana dulu yuk, Andre. Coba deh Andre, kamu lihat itu yang di HP kamu apa sih namanya? Instagram ya? Instagram. Coba deh. Instagramnya. Iya, yang kamu kasih lihat itu ke saya. Coba deh. Iya ya. Kenapa emang? Enggak apa. Apa sih? Coba lihat. Wow, Ya. model ya tante. Tapi fotonya seksi banget. Tapi ini yakin Iko tante? Iya ini Iko. Yakin Iko Iya ya? Iko, ini ponakan saya Iko. Seksi banget ya, masih muda lagi ya tante ya. Iya. Saya dari baik-baik. Gimana, Mas? Yang kayak begitu. Ya udah deh, kita coba cari tahu aja karena kan ini gambar. Kita kan juga nggak tahu Ya. proses editing atau Iya, ada oh iya, macamnya bisa sih. juga Kita pastiin sih. lagi sih. Coba kali ada nomor teleponnya kali nggak? Nggak, coba lihat bentar. Kemarin sih saya lihat ada. Bentar, coba lihat profilnya. Seksi Udah nggak, Mas? banget ya. Model apa ya kalau baju seksi kayak gitu? Oh, ini ada nomor kontak agensinya nih. Sebentar. Ada ya Mas? Ada. Ya, tolong Mas, tolong telepon. Saya save dulu. Agensi ya mas? Iya, ada agensinya nih. Iya udah, kalau gitu saya coba telepon deh. Kita duduk lagi. Iya, coba telepon. Teleponnya mas? Berbekal informasi dari sosial media, akhirnya saya mencoba untuk menelpon agensinya Iko. Saya pengen tahu di mana keberadaan Iko, sekaligus pengen ngecek benar apa enggak foto-foto itu adalah foto Iko. Selamat siang. Halo? Ya, halo selamat siang. Iya, siang. Dengan Iya, siang. dengan Franz. Iya, betul. Iya, Franz. Siapa ini, Pak? Dengan Farid. Gue lihat nomor telepon lu di Instagram salah satu model. Nah, lu agensinya nih. Iya. Iya, nah Iya, benar. kalau misalnya gue butuh model, gue hubungi lu bisa kan ya berarti ya? Boleh, boleh. Boleh, kalau Bisa gampang itu. bisa. Kalau Ya, tergantung sih. gitu ya. Gini deh, gue bisa ketemu lu sekarang nggak? Gue sih mau ketemu model yang namanya Iko. Oh, model yang nama Iko ada, cuman lagi keluar kota. Oh, lagi keluar kota. Ya udah kalau gitu. Iya, benar. Kalau model yang lain ada? Ini kita ada model aku yang baru, Iya. namanya Cindy. Namanya Cindy. Oke, ya udah. Kira-kira mau nggak? Iya deh, gue boleh lihat dulu dong. Nggak kalah cantik sama Iko. Iya, gue lihat dulu boleh kan ya? Boleh, boleh. Boleh ya? Ya udah nanti gue kesana. Boleh, ntar ketemuan aja Iya, udah. kita. Ya Terus udah. saya bawa modelnya kan biar bisa langsung deal aja. Oke, ya udah kalau gitu. Kirimin gue alamatnya, kita ketemuan di mana ya? Siap, siap. Ya, makasih Franz. Oke, sama-sama. Oke, gini tante. Tadi si Franz bilang mau ada janjian ketemuan. Dia mau kirim alamatnya, nah ini udah masuk nih. Sepeda dia.
Jadi kalau gitu langkah pertama adalah kita harus temuin Frans, sama dia katanya ada punya satu model nih. Nah dari sini sih saya bisa gali nih. Mana tahu dia kenal sama Iko ya, gitu ya. Jadi kita gitu kita langsung samperin aja ya. Gini, gak usah kalau kita rame-rame datang kan ntar ketahuan nih, datang segala macam. Biar nanti Alis sama tante, dan nanti gue bawa mobil sendiri. Kita ngikutin dari belakang Ikutin ya. dari belakang ya. Oke, yuk. sip yuk. Mas, mobil gue pakai dulu ya. Lu tunggu di sini aja ya. Ya, ntar gue jemput lagi ya. Oke, Di, lu ikut Alis. Biar di sini gue ada kamera yang kecil kok. Ya, lu aja ya. Akhirnya saya bisa sampai di tempat yang dikasih oleh agensinya Iko. Di situ saya langsung turun sambil membawa kamera tersembunyi. Tante, Alis, ini tempatnya. Jadi tante sama Alis di sini aja ya. Gua minta ada, ya, lu ntar ikut gua ya. Tapi di luar aja ya, dari luar, jangan ke dalam. Karena gua udah bawa kamera ini. Ya, udah bawa kamera. Oke? Ya. Kita cari parkir dulu Ya. Mudah-mudahan bisa dapat informasi ya. Iya. Lu dari luar aja ya. Pokoknya jangan jangan ikutan ke dalam. Pokoknya kalau ada yang mencurigakan langsung cabut aja. Mas Farid menyamar untuk masuk ke dalam kafe. Dan sampai di sana Mas Farid ketemu sama agensi dan seorang model. Si Mbak. Halo, Mas Frans. Iya, Farid. Farid ya. Iya. Apa kabar Mas? Halo, Farid. Cindy, apa kabar Cindy? Kontar rotas ini ya? Saya nggak usah itu ntar hilang. Enggak, ini nggak muat. Ini aku pesanin makanan juga untuk Mas. Oh ya belum, thank you makasih sebelumnya. Ini Cindy yang kemarin lu bilang itu. Iya benar. Oke juga ya? Iya, cakep kan? Iya. Nggak kalah cakepnya sama Iko juga. Ya boleh, oke lah. Ini udah berapa tahun Cindy? Sini model itu udah 3 tahun lah Mas. Udah 3 tahun. Kalau ikut aku sih sekitar 1 tahunan. Setahun udah, setahun ya? Iya betul. Boleh tahu nggak kalau misalnya gue butuh model nih untuk foto, Cindy berapa ya? Ya kalau untuk sekitar foto untuk busana, kemudian untuk iklan, ya itu paling sekitar 1 jutaan gitu. Tapi kalau misalnya Masnya mau lebih lagi, udah pasti beda lagi harganya. Tunggu, lebih nih maksudnya apa nih? Iya, macam nggak tahu aja Mas ini. Ya kan biar jelas aja gitu, maksudnya bisa gua bawa jalan gitu. Iya, itu pasti bisa dong. Oh jadi nggak mesti cuma foto doang, misalnya gua ajak jalan gitu Cindy mau? Bisa dong Mas. Kasihan. Oh gitu. Ya udah kalau misalnya gua ajak jalan di luar dari foto berapa? Kalau itu sih sekitar 3 jutaan. Oh segitu. Kayak gini deh. Ini kan gua itu sehari. Iya, pasti sehari dong. Sehari. Kalau misalnya gua nambah hari, Ya itu nego aja langsung sama nego langsung sama Cindy langsung Iya. ya. Udah kalau gitu gua bawa sekarang bisa? Boleh, tapi ya harus ada DP dulu dong. Ntar Oh gitu. Iya deh kalau gitu nih gua ada. Bentar ya. Bisa di booking Tante. Astaga, bisa di booking, masih kecil banget, mau ngapain di booking, astaga. Selain Cindy ada yang lain nggak? Banyak, kita banyak model koleksi model baru banyak. Banyak ya? Iya, tinggal calling aja Kak. Oke. Langsung gua bawa aja boleh nih? Boleh, silakan. Cindy yuk. Jalan yuk. Iya, hati-hati. Ya. Oke, Thank you ya. have fun ya bro. Yo, thank you bro. Yuk. Tuh, Mas Farid keluar.
Ya. Oke. Oke, kita ikutin ya. Kita ikutin, Pak. Cindy udah berapa sering jalan sama orang dipakai dulu seat belt? Udah nggak terlalu sering sih. Cuman kalau untuk jalan sama orang paling cuma photoshoot gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Udah, kalau ini kita senang-senang boleh dong. Boleh dong. Boleh ya. Iya dong. Cindy, di agensinya Frans itu ada berapa orang model? Banyak sih mas. Banyak. Iya. Ada ratusan gitu? Enggak, main ratusan. Nggak nyampe Tapi ratusan. pastinya banyak. Oh gitu. Pak, cepet dong Pak. Aduh, udah kehilangan jejak Pak, udah nggak kelihatan. Kelihatan nggak Pak mobilnya nggak ya? Aduh, udah jauh, udah hilang, udah mobilnya udah hilang nih, aduh. Gini deh Pak, kita balik lagi ke kafe Tante ya. ya udah. Kita ke kafe Tante aja, kita tunggu Mas Farid di sana. Ya Pak ya, kita ke kafe aja ya Pak ya. Balik Pak. Saat kita mengikuti Mas Farid, kita kehilangan jejak. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk balik ke tempat Tante Erin dan menunggu Mas Farid di sana. Gimana Cindy, Mas Frans tadi banyak job dari dia? Banyak sih. Banyak jobnya dari dia. Oh gitu. Kalau Iko, Kalau Iko, Cindy kenapa sih Mas? kenal sama Iko. Ada yang namanya Iko kenal. Kenal, akrab. Akrab banget kok sama Iko. Oh gitu. Kalau Iko juga banyak job dari Frans. Saya juga sih. Banyak juga sama ya. Cindy berapa tahun? Boleh tahu? 18 tahun. 18? Iya. Wow, muda banget ya. 18 berarti ya dari umur 15-an ya ikut modeling gitu ya? Iya, benar. Nah, tapi ikut si Mas Frans ini tadi katanya baru setahun yang lalu. Iya. Gitu. Kalau si Iko udah berapa tahun ikut Frans? Sama sih kayak Cindy. Lagian kenapa sih Mas kayak Iko mulu? Ya enggak, nanya aja karena kan ada temen kayaknya sih dari ngelihat profilnya suka gitu ngeliat Iko. Nah kalau misalnya Iko juga bisa habis foto-foto gitu terus diajak pergi gitu bisa. Bisa. Oh, ya mana tahu gitu saya ada temen jadi kita bisa jalan berempat. Kan Cindy akrab kan? Emangnya Mas mau udah beli? Ya nggak apa-apa juga. Kalau Iko umurnya berapa tahun boleh tahu? Yang pastinya Iko tuh lebih tua dari Cindy Mas. Lagi kenapa sih dari tadi Iko mulu? Gak apa, penasaran aja. Gitu ya udah kita berdua aja deh ngobrol, nggak usah ngomongin soal Iko ya. Jangan marah dong. Nih jangan marah dong Gawat. Ya jangan marah udah. Ntar aja jangan ini dulu kan saya belum kenal banget sama Cindy. Kalau aku Ya. mau santai aja kali. Iya maklum lah kan kalau belum kenal deket-deket banget. Jadi gini deh ya. Oke kalau Cindy kan tadi saya udah dikasih tahu tuh harganya berapa tuh. Kalau Iko harganya gimana, lebih tinggi dari Cindy dong ya? Nggak tahu juga sih saya. Nggak tahu juga. Soalnya kan kita sama kan. Bisa jadi sama, bisa jadi sebaliknya. Oh gitu, tergantung servis gitu maksudnya. Maybe. Akhirnya saya dan Cindy keluar untuk jalan-jalan. Di situ saya ngorek informasi tentang Iko dari Cindy. Dan Cindy bilang benar bahwa Iko adalah foto model seksi sekaligus model yang bisa di-booking. Itu dari siapa sih Mas? Istrinya ya? Bukan, dari teman kantor. Oh. Masa ditahu belum sih? Ya pokoknya udah sini nggak usah boleh tahu. Yang penting kita berdua aja nikmatin aja ya. Oke. Bener nih Mas. Iya bener nggak apa-apa kok. Masa kayak orang berlagi gitu sih? Ya namanya juga baru kenal gitu jadi ya nggak bisa. Ya sorry deh kalau agak kaku dikit ya. Kehilangan jejak nih Mbak. Iya.
Bentar ya, saya telepon Mas Farid aja deh. Tenang Ibu, tenang, sabar ya. Kalau Ibu tenang nanti penyelidikannya berhasil, Bu. Telepon maksudnya. Halo? Halo? Halo, Liz. Halo Mas Farid. Mas, kita kehilangan jejak nih. Mas Farid tadi kecepetan, iya. Iya, Lis. Aku sama Tante Erin balik lagi ke kafenya Tante Erin ya. Ya udah gue balik deh. Ya gue kesana. Oke, gue kesana ya. Yuk. Kasih. Dah, nanti Mas Farid kesini ya, Bu ya. Udah kita tunggu aja. Cindy, ini sorry banget nih. Kayaknya gua ada urusan kerjaan nih mendadak nih, barusan ditelepon. Kita lanjutin besok aja ya? Ya udah. Gimana ya? Kita lanjutin besok aja ya? Ya udah. Kita pulang dulu dari sini, gue pulangin dulu ya. Oke. Setelah mendapatkan banyak informasi, akhirnya saya memutuskan untuk ke restorannya Tante Erin untuk bertemu Tante Erin dan Alice. Mana dong Mbak? Mas Faridnya lama Bentar amat sih, Ibu. Mbak. Tuh Mas Farid tuh. Mas Farid? Ya. Mas gimana Mas? Gini, Tante, duduk dulu. Gimana Mas? Ini Tante, tadi kan udah ketemuan sama agensinya, terus sama Cindy juga. Iya. Gini, ternyata nggak cuma sekedar jadi foto model, Tapi dia juga bisa kita ajak kencan. So berpikir positif dulu aja. iya. Siapa tahu ini memang ya Cindy sama Iko nggak ada kerjaan yang di luaran itulah. Cindy bener Iko Ikonya tetap- mudah-mudahan Ya. enggak. Kan belum Ikut ketemu ya, langsung. Mas, aku Iya, ikut besok ya. ikut. Besok ikut. Nah, Besok. Tapi tolong Tante nanti di luar aja biar saya masuk ke dalam gitu. Saya lihat dulu, saya tanya dulu untuk memastikan Tante. Ya, mohon maaf ya Tante ya. Tante sama aku aja Untuk ya, jaga Tante. emosi Tante aja ya. Itu Ikut aja. ya, Mas. Iya, besok ikut. Iya. Ya. Iya. Makasih ya Mbak ya. Ya kita pamit dulu ya. Pamit dulu Tante ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Makasih Salam. Besok lagi ya Tante ya. Ha. Oke, mari Tante. Ya, Frans. Mas, gimana? Jadi ketemuan nggak di tempat pemotretannya si Iko? Aku lagi sama Iko nih. Jadi Mas. Jadi gini, gua kesana. Ya, alamatnya yang kemarin gua kasih ya. Oke, kalau gitu, gua langsung saja meluncur ke sana ya. Oke, aku tunggu di sini ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Yuk. Sama-sama. Yuk, Kita langsung aja ke sana. Yuk, sekarang. Yuk. Yuk. Gini, Tante, Iya? ini kan kita baru ngelidikin baru pertama kali ketemu. Ya. Jadi saya harap sih Tante nanti Malis di luar aja dulu. Karena saya sana harus nyamar nih. Benar. Nah ya, kalau udah pakai seragam tuh pasti ntar langsung lari lah itu agensinya ada Iya. takutnya mau kenapa-napa gitu ya. Tante sama aku di mobil ya. Apa ya? Itu aja ya. Nah, yuk. Tante ikut. Iya. Kita ke alamat ini ya, nih lihat. Oh ya Mas. Ya, situ ya. Akhirnya saya berhasil untuk bertemu dengan Iko dan saya pun langsung meluncur menuju tempat pemotretannya Iko. Akhirnya Mas Farid berhasil janjian sama Iko. Ya udah, kita langsung aja ke tempat pemotretannya Iko. Mas Farid nyamar masuk ke dalam, sementara aku sama Tante Erin nunggu di mobil. Halo Cindy. Iya, Apa kabar? baik. Mas kesini mau jumpa aku lagi ya? Enggak sih, sebenarnya mau ketemu sama Iko. Kemulu. Kemarin udah janjian sama aku, gak jadi juga. Iya sih, cuma hari ini kan udah keburu janjian sama Iko, jadinya ya. Iko juga masih sibuk mas, dia baru pemotretan tuh. Dia juga masih lama, aku juga baru free. Udah sama aku aja ya. Nah gini aja deh, biar saya sama Iko dulu, nanti kita janjian lagi ulang gimana? Oke, kita aja Cindy ya. Terus ya udah Iko mulu.
Sesampainya di sana, saya minta Alis dan Tante Erin untuk tetap di mobil sementara saya menyamar dan membawa kamera tersembunyi. Begitu saya masuk ke dalam, ternyata benar. Saya melihat Iko sedang foto-foto menggunakan baju minim di kolam renang. Mas, saya nggak ganggu kan? Halo Iko. Udah angle ya? Itu kasih. 1, 2. Sorry ganggu ya Mas. Ya, apa-apa. Halo Iko. Farid. Yang tadi si Frans bilang katanya langsung ketemu Iko aja gitu ya. Iko saya tunggu di sana aja ya ngasih foto kan? Iya, saya tunggu sana ya. Iya. Sorry ganggu ya Mas. Oke, Iko, fokus. Hai Mas Farid. Halo. Halo. Kita enaknya ngobrolnya di mana? Di sana aku. Oh iya, Sana, yuk. yuk. Jadi gimana kok? Frans sudah ngabarin kan? Udah kok, udah ngabarin. Soal fee-nya juga udah ngabarin? Iya, udah. Oh ya, udah berarti udah deal dong ya? Ya. Cuman tapi maaf ya Mas ya. Aku nggak bisa. Kenapa? Ini. Aku capek banget. Aku habis pulang dari luar kota. Aku juga habis keluar kota juga. Sekarang kan juga udah sore banget. Oh gitu ya. Takutnya aku kurang maksimal. Masa juga nanti takutnya kecewa. Oh gitu ya. Ya udahlah kalau gitu sih ya. Gini aja deh, kalau besok aja kita ketemunya berarti ya. Besok nanti aku kabarin ya. Boleh ya, bener ya, janji ya. Nanti aku kabarin tempatnya di mana. Oh gitu ya udah. Terima kasih ya. Nggak apa-apa kok. Yang penting kamu istirahatnya maksimal dulu ya. Terima kasih. Bye. Selesai sesi foto, saya pun langsung janjian untuk ngajak Iko jalan. Iko menolak karena dia kecapean dan dia bilang akan ngabarin lagi besok di tempat yang dia tentukan. Tante, ini kita udah di hotel ya. Iya Mas. Saya coba temuin dulu Iko, coba ajak ngomong. Nanti saya masuk ke dalam. Jadi tante bisa pantau Alis, pantau lewat handphone ya, karena saya bawa kamera tersembunyi. Jadi saya buka baju biar kita nggak ketahuan ya. Oke? Ini kameranya Mas. Hari berikutnya akhirnya saya sampai di hotel di tempat yang Iko kasih tahu ke saya. Di situ saya langsung dibawa menuju kamarnya Iko. Halo, Farid. Oh Mas Farid, Iya. sudah ditunggu Mbak Iko di dalam. Oh gitu ya, kasih. Ya. Hai Mas Farid. Aduh. Mau nanya dulu boleh dong. Iko udah, tunggu Iko. Tunggu. Enggak kenapa-napa kok. Tuh agresif banget ya. Angkat segitunya. Iko, gini. Mau nanya dulu nih. Iko udah sering aktivitas kayak begini nih. Aku sih baru begini. Terus? Nggak apa-apa, boleh nanya dong. Misalnya biasanya Iko, mohon maaf nih nanya nih, misalnya sehari berapa kali gitu. Ada dapat berapa pelanggan biasanya? Ya banyak lah. Banyak. Banyak ya. Tar dulu Iko. Kenapa? Ya, ini kan baru ngobrol kan belum kenal banget gitu kan. Kayak udah biasa ya Tante ya. Ini mah kayak udah biasa nih. Biasanya harus kenal dulu gitu, ngobrol-ngobrol dulu. Gitu.
Kalau di modeling sendiri, Iko udah lama? Aku baru-baru ini. Baru-baru ini masuk modeling ya? Kenapa sih Mas? Nggak apa Iko enggak? Saat di dalam, tanpa basa-basi, Iko langsung ngajak saya. Saya menolak dan saya bilang bahwa saya ditugaskan oleh tantenya, Tante Erin, untuk mencari tahu apa pekerjaan Iko sebenarnya. Iko, ntar dulu. Iko tunggu, sabar. Ini kan kita waktu masih panjang, ya Kak? Waktu masih panjang, masih bisa ngobrol-ngobrol dulu lah, gitu kan? Apa? Jadi gini, Iko, mana yang ngomongnya ya? Melihat sikap Iko yang genit sama Mas Farid, Tante Erin langsung emosi dan maksa turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam hotel. Mbak, lama banget sih, Mbak. Kita turun aja yuk. Oke, ya udah kita turun samperin mereka ya. Yuk. Turun aja, Mbak. Ibu tenang, jangan emosi ya. Gini, tunggu, Iko, sebentar. Gini, Iko, sebenarnya, Iko, sebenarnya saya kesini itu diminta bantuan sama tantenya Iko. Tante? Iya, Tante siapa? Tante Erin. Pas saya kasih tahu saya disuruh Tante Erin, Iko langsung kaget. Iya Iko, jadi Tante Erin minta tolong sama saya buat cari tahu, nyelidikin. Iko, gini loh, biarkan saya jelaskan dulu. Tadi Mas Farid bilang karena apa ya? Enggak kok, jadi Iko, tunggu, Iko tunggu sebentar, tunggu, ini, saya mau nanya. Apaan ini? Tante? Gak berapa lama, Alif dan Tante Erin kemudian menyusul ke kamar. Dan di situ Tante Erin marah sama Iko. Keterlaluan, Niko. Kamu keterlaluan. Tante udah dididik kamu dari kecil. Kenapa kamu jadi begini, Iko coba jelasin ke Tante kenapa. Alasan Iko begini kenapa? Jelasin ke Tante, ya? Aku kayak gini kan aku mau mandi. Aku gak mau ngerokin Tante. Maafin aku. Tapi nggak gini caranya, Iko. Cuma ini jalan satu-satunya. Nggak ada jalan satu-satunya, nggak begini caranya. Banyak cara, banyak pekerjaan yang baik di luar sana, Iko. Tapi kamu udah bikin malu, tau nggak? Karyawan tante tahu semua kelakuan kamu, Iko. Udah Tante, udah. Iko udah minta maaf, Tante. Tante, aduh, ini gimana nih? Tante. Tante Erin, tunggu, Tante Erin. Tante. Tunggu. Pas kita ngejar Iko, tiba-tiba datang Cindy langsung marah-marah sama Iko. Tante, jangan gue. Gak ada urusannya sama lo. Ini kenapa ya? Cindy, tunggu. Gue Tahan. sama lo, Mbak. Lo tuh pakai apaan sih? Kenapa? Ya?
Cindy. Gak suka gue. Cindy, ini lagi ada masalah. Tunggu sebentar Cindy, ini belum selesai masalahnya. Tunggu dulu. Masalah apa sih, Mas? Enggak, Mas dia juga sama tantenya. Pertama kan sama aku kan? Gini lah. Sekarang sama si Iko. Gini, Iko, emang nyari Iko. ya, saya emang sengaja nyari Iko karena tantenya butuh pengen tahu Iko apa kerjaannya, ya itu makanya saya nyamperin. Itu loh Cindy. Nah itu ya, selalu juga pepangan gue. Kenapa lo? Lo kenapa? Seharusnya gue kenapa? Lo kenapa udah pepangan gue terus? Hah? Kenapa? Sok cantikan banget lo. Lo sirik sama gue. Gue sirik lo nggak level banget, tau gak sih lo? Saat sedang ribut-ribut di depan hotel, tiba-tiba ada seorang lelaki menghampiri Iko dan menyiramkan cairan ke wajahnya Iko. Iko langsung teriak-teriak kepanasan. Astaga! Mas, kejar mas! Kejar mas! Astaga mas! Mas! Bantuin, bawa ke mobil! Bawa ke mobil, mas! Bukain tante! Masuk! Tante. Ikutin gue ya, gue kabarin rumah sakit terdekat di mana ya. Yuk. Yuk jalan. Oke, nah kita udah sampai nih. Stop di sini, Pak. Stop, Pak. 2 minggu kemudian kami memutuskan untuk ke restorannya Tante Erin untuk bertanya mengenai keadaan Iko. Oh, Lis. Sian ya si Iko ya. Iya. Adalah kita tanya. Ya, kita tanya Tante Erin nih gimana kondisinya dia sekarang. Selamat siang, Mas. Mau ketemu Tante Erin? Hah? Ada? Ya Allah. Iko. Ketika melihat wajah Iko, kami kaget dan kasihan. Ternyata wajahnya Iko rusak akibat cairan air keras. Dan di situ kami langsung bertanya siapa dalang di balik ini semua. Dalangnya adalah Cindy. Iko, tante. Kenapa sayang? Iko nggak apa-apa, Iko. Coba lihat. Iko nggak usah lari, Iko. Sini duduk. Iko nggak apa-apa, Iko. Jangan malu dong. Sabar ya Iko ya. Ini Tante Erin mau tanya udah sejauh mana perawatan mukanya Iko? Kayaknya saya mau coba sampai sembuh, operasi lagi terus sampai. Ini adalah operasi ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya Tante ya, cepat pulih. Iko ya Allah. Memang penting sih bagi saya Iko udah sadar, Ya, nggak mau alhamdulillah. ulangin lagi gitu. Yang penting itu aja sih Iya, Mas. syukur. Gitu. Bener ya, Iko ya. Iya, aku janji aku akan berubah. Iko, Tante Erin udah nganggap Iko anak sendiri. Keluarga satu-satunya kan Tante Erin. Ya, khawatir banget loh Tante Erin sama kamu. Iya tante, tante aku janji aku akan berubah. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat normal lagi ya, Iko. Syukurlah ya. Jadi gimana Tante udah lapor polisi kan? Oh, itu. Siapa Cindy yang nyiram. Iya, udah saya proses sekarang. Udah lagi diproses ya, syukurlah. Ya udah. Iko yang sabar ya Iko ya. Ini cobaan, kalau kita jalani dengan sabar insya Allah bisa cepat kembali. Ya, kalau Tante Erin udah ngebantu Iko, insya Allah udah kembali lagi normal ya. Ya udah baik-baik ya, Iko ya. Kita pamit dulu.
Terima kasih ya. Sama-sama dengan senang hati Sama-sama. Tante. Iko pulang dulu ya. Ya. Tante pulang dulu ya. Ya. Sembuh ya, Iko ya. Heeh. Ya. Ya, Tante. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Nauzubillahi min dzalik. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan dosa-dosa yang teramat sangat besar. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berzina. Karenanya, kenapa hukuman zina itu sangat mengerikan? Kalau kita lihat lajang yang berzina, deraklah mereka dengan 100 kali derak, 100 kali cambuk, dan harus dihadiri oleh banyak orang. Dan ketika ada seorang pasangan yang sesungguhnya dia sudah mempunyai istri atau mempunyai suami berzina dengan pasangan yang tidak halal, naudzubillah min dzalik, hukumannya adalah rajam sampai dia mati. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada di neraka yang namanya Jub al-Huzn, satu lembah, yang di lembah itu ada kalajengking yang sebesar bigol. Menurut Rasulullah SAW, bigol itu seperti kambing, anak kambing yang besar, dan kalajengking itu akan menyengat dengan 70 sengat bagi orang-orang yang berzina, dan mereka dalam 1000 tahun merasakan kesakitannya, dan lepaslah setelah itu kulit-kulit mereka, daging-daging mereka. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Betapa mengerikannya balasan bagi orang-orang yang berzina.